Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan telah memimpin kita melewati minggu demi minggu, bulan demi bulan. Secara khusus kita bisa memasuki bulan yang kelima di minggu yang pertama. Saya percaya bahwa kasih karunia Allah cukup buat setiap kita yang menjalani kehidupan ini. Saudara, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang diambil dari Rut pasal yang pertama. Rut pasal yang pertama. Saudara, untuk menyingkat waktu saya hanya baca beberapa ayat saja. Saya baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Judulnya Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah terjadi kelaparan di tanah Israel. Seorang dari Betlehem di Yehuda bersama istri dan kedua anaknya laki-laki pergi ke daerah Moab untuk menetap sebagai pendatang. Nama orang itu Elimelek, nama istrinya Naomi. Nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang Efrata dari Betlehem di Yehuda. Mereka tiba di daerah Moab dan tinggal di sana. Kemudian Elimelek suami Naomi mati, meninggalkan Naomi dan kedua anaknya. Kedua anaknya memperistri perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Mereka menetap di sana kira-kira 10 tahun. Lalu Mahlon dan Kilion kedua-duanya mati. Perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian ia berkemas bersama kedua menantunya dan pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi mereka makanan. Saudara kau yang saya kasih dalam Tuhan, sebuah peribahasa yang sering kita dengar adalah bahwa langit tidak selalu cerah. Langit tidak selalu cerah. Saudara, ada kalanya awan mendung. Ada kalanya ada hujan, bahkan hujan deras. Ada kalanya ada badai yang menakutkan di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, Tuhan selalu memberi pelangi di setiap pergumulan hidup. Pasal ini mengisahkan kehidupan Naomi yang dikelilingi penderitaan dan kesengsaraan. Dan Rut, seorang perempuan asing, yakni perempuan Moab yang beriman kepada Allah. Naomi adalah seorang istri atau seorang ibu rumah tangga yang berjuang. Kemudian dia terpaksa harus mengungsi dari Betlehem di Yehuda, kemudian pergi ke daerah Moab. Karena kelaparan yang hebat melanda mengancam hidup mereka. Saudara, Moab itu satu daerah yang berbatu-batu, saudara. Satu daerah yang tandus. Tapi mereka harus mengungsi ke sana untuk mempertahankan hidup. Naomi seorang perempuan janda dan ibu yang berduka. Saudara, ia menangisi kematian suaminya yang tercinta dan kedua putranya. Serta bagaimana dia tetap meneguhkan hatinya untuk menetapkan imannya, untuk percaya kepada Allah di tengah keadaan yang tidak menentu, di tengah suasana yang tidak pasti akan hidupnya, di tengah keadaan masa depan yang suram, tapi dia meneguhkan hatinya untuk percaya kepada Allah. Kemudian Naomi sebagai seorang ibu mertua yang penuh dengan perhatian kepada kedua menantu perempuannya. Sekalipun berbeda latar belakang budaya, keyakinan, namun mereka bisa hidup bersama dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Secara khusus Naomi dengan Rut. Saudara, terkadang cara Tuhan bekerja di tengah umatnya unik
dan tidak dapat diduga. Namun semuanya dilakukan sesuai dengan rencana dan kehendaknya yang kekal. Kita melihat sebelumnya pada zaman hakim-hakim bahwa Tuhan bertindak tegas dan keras terhadap setiap penyimpangan yang dilakukan oleh umat. Dan terjadi perselingkuhan secara rohani, Tuhan memberikan tindakan yang sangat keras, saudara, kepada mereka. Namun dalam kitab Rut, kita melihat bahwa cara Tuhan bekerja berbeda. Secara khusus terhadap perempuan asing ini. Tuhan menyatakan belas kasihannya kepada Rut, seorang perempuan asing, seorang perempuan Moab. Tuhan berbelas kasihan kepadanya. Saudara, suami Naomi yang bernama Elimelek. Elimelek. Saudara, Elimelek kalau dalam bahasa Ibrani itu adalah Allahku raja. Luar biasa namanya. Arti dari namanya Allahku raja. Saudara, seharusnya nama ini akan mencerminkan iman dari si pemilik nama ini adalah Elimelek sendiri. Namun ia membawa Naomi dan kedua anaknya meninggalkan tanah perjanjian. Memang karena waktu itu ada kelaparan, ada bencana kelaparan. Dia membawa mereka pergi kemudian menetap di Moab, sebuah negeri yang tidak mengenal Allah. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kemudian kedua anaknya dikatakan mengambil perempuan Moab. Saudara, kita harus sungguh-sungguh menggumuli apabila kita pindah ke sebuah tempat yang di sana tidak ada sebuah komunitas. Anak daripada Elimelek kemudian jatuh cinta kepada perempuan Moab yang merupakan terlarang bagi orang Israel untuk mengawini perempuan orang asing. Yang terlarang bagi orang Israel bahwa mereka tidak boleh mengambil perempuan asing yang menyembah berhala, yang tidak seiman dengan mereka. Sudah seiring berjalannya waktu, dikatakan matilah Elimelek dan kedua putranya. Saudara, tentu ini sebuah kesedihan yang sangat mendalam dialami oleh Naomi. Saudara, dia begitu sedih sehingga dia harus kehilangan suami dan kedua anaknya. Kemudian Naomi memutuskan kembali ke tanah perjanjian. Jadi setelah dia kehilangan suami dan kedua anaknya, dia mendengar bahwa Tuhan berkarya. Tuhan bekerja. Dia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi mereka makanan. Lalu imannya dicelikkan kembali. Dan Naomi pada saat ini kita boleh berjalan keliru seperti yang telah dilakukan waktu sebelumnya. Naomi harus melangkah dengan tepat. Dia harus berjalan bersama-sama dengan Allah. Dia tidak boleh bertindak seperti yang dulu. Begitu saja meninggalkan tanah Yehuda, tanah perjanjian. Tapi sekarang dia harus kembali meneguhkan hatinya untuk berjalan bersama dengan Allah. Dan dia tidak boleh salah melangkah di dalam hidupnya. Saudara, terkadang dalam perjalanan hidup kita salah ambil keputusan, maka akan mempengaruhi beberapa waktu perjalanan hidup kita di depan. Salah ambil keputusan, saudara, maka akan membawa sebuah beban, sebuah tanggungan yang harus kita memikulnya. Sebab itu, saudara, untuk memutuskan sebuah keputusan penting, kita tidak boleh bermain-main. Keputusan penting dalam hidup kita, saudara, mungkin bagi seorang anak muda adalah di mana dia studi. Bagi anak muda adalah siapa pasangan hidup saya.
Bagi kita yang sudah berkeluarga, saudara, kita akan berdoa memutuskan di mana saya akan tinggal. Apakah di sana ada tempat ibadah atau tidak dan lain sebagainya. Banyak hal yang penting, saudara. Dan keputusan itu akan menentukan perjalanan hidup kita di depan. Dan ini sekali lagi tidak boleh bermain-main seperti yang dilakukan oleh keluarga Elimelek. Saudara kasih dalam Tuhan, dia mendengar bahwa Tuhan telah berkarya, Tuhan telah memperhatikan umatnya. Sekarang Naomi harus pulang. Dia harus kembali ke tanah perjanjian, ke Bethlehem. Saudara, sekarang Naomi ingin segera membebaskan kedua menantu perempuannya supaya tidak terikat dengan dia. Karena kedua putranya sudah mati. Ini perempuan asing dan dia katakan kalian dibebaskan. Kalian boleh kembali ke keluarga masing-masing, pulang ke orang tuamu masing-masing. Saudara, menantu yang pertama yang bernama Orpa, dia memilih pulang ke rumah orang tuanya. Setelah dibebaskan, dia segera kembali ke rumah orang tuanya. Tentu bagi Orpa pulang ke rumah orang tuanya itu jauh lebih terjamin hidupnya. Jauh punya masa depan yang lebih baik daripada ikut seorang janda tua yang tidak punya apa-apa. Tetapi Rut memilih mengikut Naomi. Ini sesuatu menarik, saudara. Naomi menantu kedua, Rut menantu kedua, memutuskan mengikuti Naomi. Saudara, ini sebuah tindakan yang melampaui akal yang sehat. Mengikuti seorang tua yang tidak punya apa-apa lagi, saudara. Ini sebuah tindakan iman. Karena Rut melihat dengan kacamata iman. Dia memandang bukan kepada situasi yang tak berpengharapan, tetapi kepada Allah yang selalu ada pengharapan. Saudara, meskipun zaman berbeda, namun tantangan kehidupan tetap ada. Kita berpikir bahwa zaman dulu, saudara, ada tantangan. Tetapi zaman sekarang juga ada tantangan. Dalam kehidupan, saudara, tidak ada keluarga yang tidak menghadapi pergumulan dan tantangan. Selalu ada tantangan. Selalu ada pergumulan. Apapun keluarga kita, kaya atau miskin, ada tantangan, saudara. Yang kaya ada tantangan, yang miskin juga ada tantangan. Yang berpendidikan dengan tidak berpendidikan, atau punya status sosial di masyarakat, yang tidak punya status apa-apa. Sama, saudara, ada tantangan dalam kehidupan. Ada pergumulan, ada tantangan. So, pergumulan tantangan bisa muncul di dalam setiap saat dan bisa muncul setiap waktu, baik dari dalam ataupun dari luar. Pergumulan dan tantangan bisa muncul di setiap saat dalam kehidupan kita. Dari dalam, misalnya kita bisa kehilangan orang yang kita kasihi. Kita bisa di PHK. Kita bisa gagal dalam usaha kita. Kita bisa ambil keputusan yang salah. Dari dalam, saudara, kita bisa menghadapi kondisi, misalnya perubahan kesehatan, sakit penyakit. Saudara, adik saya beberapa waktu lalu operasi di Jakarta. Dia sakit glukoma, mata sebelah kiri buta, saudara. Kemudian sebelah kanan itu juga kena glukoma. Ketika hampir tidak bisa melihat, dia mengatakan ingin dioperasi. Saudara, ini adalah sebuah perubahan kondisi. Ada tantangan, ada kesulitan. Sebuah perubahan keadaan, tidak seperti dulu lagi. Ini keadaan di dalam, saudara.
bisa terjadi sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Siapa saja saudara, kita bisa menghadapinya. Saudara yang di luar, ini mungkin kita cukup sulit untuk mengendalikannya. Misalnya terjadi bencana alam, misalnya terjadi peperangan, misalnya terjadi perubahan situasi dan kondisi, misalnya terjadi perubahan politik dan lain sebagainya. Saudara, ini di luar kemampuan kita. Sebab itu saudara, kita sebagai anak Tuhan, kita perlu berdoa. Kita perlu bersandar kepada Tuhan. Kita perlu meneguhkan hati kita di dalam keadaan pergumulan dan tantangan yang ada. Bagaimana kita meneguhkan hati kita. Bagaimana kita percaya Dia bahwa Dia tetap bersama-sama dengan kita. Bagaimana kita menetapkan langkah kita untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Hal itu akan jauh lebih penting daripada kita terus memikirkan sesuatu yang tidak pasti. Sesuatu yang kita terus mengganggu kehidupan kita, saudara. Lebih baik kita memutuskan tetap teguh berjalan bersama dengan Allah. Seperti yang dilakukan oleh keluarga Naomi dan Ruth. Saudara, hari ini sebagai anak Tuhan di tengah pergumulan dan beratnya tantangan kehidupan ini, bagaimana kita tetap menaruh iman dan pengharapan kepada Allah di tengah situasi dan kondisi yang tak berpengharapan. Bagaimana kita konsisten, bagaimana kita menetapkan langkah kita untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang akan menjadi sebuah keputusan yang sangat penting, yang juga sekaligus akan menentukan kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Hal yang pertama yang saya ingin membagikan pada saudara, di tengah kita menghadapi pergumulan, situasi, di tengah keadaan yang sudah berubah. Yang pertama saudara, yang harus Anda dan saya lakukan adalah tetap percaya. Saudara, ini yang penting saudara, tetap percaya. Ini yang penting, tetap percaya bahwa Allah berkuasa dan Dia pengendali atas semua situasi dan kondisi di dalam kehidupan manusia. Dia Allah yang tidak berubah. Dia Allah yang tetap saudara. Dia Allah yang memelihara. Kita percaya kepadanya bahwa Dia berkuasa. Dia mengendalikan segala keadaan. Tampaknya dikendalikan oleh manusia. Itu salah saudara. Tapi Allah yang mengendalikan. Dan Allah hanya mengizinkan untuk terjadi. Tapi Dia mengendalikan situasi dan setiap kondisi. Sudah Ruth mengenal Allah Israel karena kehidupan Naomi. Sekalipun keluarga ini tidak sempurna amat. Tapi Ruth bisa mengenal Allah Israel karena Naomi, saudara. Saudara, Naomi adalah mertuanya. Dan tentu dia seorang mertua yang baik. Mertua yang peduli kepada menantunya. Saudara, di sini akan banyak calon mertua, ya, mertua perempuan. Kita seringkali dengar mitos ya bahwa mertua itu sulit tinggal bersama dengan menantu. Ini juga membayangi banyak ibu-ibu saudara yang sebentar akan mengambil mertua perempuan. Tetapi kita lihat saudara sesuatu menarik bahwa Ruth bisa percaya kepada Allah. Kita harus justru berkata bahwa karena kehidupan Naomi. Dia sebagai seorang mertua yang bukan banyak ngocehnya, yang banyak cerewetnya, yang banyak kritiknya. Tapi dia seorang mertua yang jadi panutan. Sehingga Ruth bisa mengenal Allah Israel. Dia seorang mertua yang peduli, yang memperhatikan menantunya. Saya percaya kaum mertua memperhatikan menantu. Saya pikir bagaimanapun menantu tetap seorang manusia
Dan dia punya hati, saudara. Dia akan mengasihi mertuanya. Amin. Amin. Jadi ibu-ibu jangan takut kalau tinggal bersama dengan menantu, saudara. Jangan takut. Mereka memang harus mandiri. Tapi bisa tinggal bersama. Karena ini contohnya, saudara. Mertua yang baik seperti Naomi bisa membuat menantunya seorang asing bisa mengenal Allah dengan baik. Saudara, ini adalah seorang menantu yang baik. Di tengah situasi yang tidak menentu, yang tampak keadaan tidak berubah, saudara, menjadi lebih baik, Ruth tetap percaya bahwa Allah berkuasa dan Ia pengendali atas semua situasi dan kondisi. Saudara, keyakinan ini sungguh membutuhkan mata rohani. Dan dia melihat dari jauh ke sana. Melihat bahwa Allah itu Allah yang berkuasa. Dia melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Dan dia juga melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang bertindak. Bukan Allah yang mati seperti yang disembah oleh nenek moyang mereka. Tapi Allah Israel adalah Allah yang hidup. Dia bukan melihat dengan mata jasmani seperti yang dilihat oleh Orpa. Dia cepat-cepat meninggalkan janda yang tua. Tapi Ruth, dia memandang bahwa Allah akan berkarya. Allah akan bekerja di dalam kehidupannya. Saudara, sehingga Ruth bisa tetap meyakini, tetap mengikuti Naomi untuk kembali ke Bethlehem. Dan dia tahu bahwa Allah akan bersama-sama dengan dia. Karena dia punya mata rohani. Bisa melihat jauh ke sana. Karena melihat Allah berkarya dalam hidupnya. Saudara, yang biasa melihat demikian, itu bukan kemampuan kita. Tetapi seorang rohani, seorang yang punya kepekaan, berjalan bersama dengan Allah, akan melihat semua langkah-langkah karya Allah dalam hidupnya. Tapi orang duniawi tidak akan melihat sesuatu yang jauh daripada hanya apa yang dilihat oleh mata jasmani di depan matanya. Hanya orang-orang yang rohani, orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang menaruh hidupnya bersandar kepada Allah, baru bisa melihat bagaimana Allah akan menuntun hidupnya. Jadi bukan orang-orang duniawi atau orang-orang tidak bersandar kepada Allah. Mereka tidak akan melihat semuanya itu. Dalam perjanjian lama, Yusuf juga punya sikap yang sama. Saudara, cerita Yusuf kita mengetahuinya di tengah penderitaan. Dia melihat bahwa Allah berkuasa. Bahwa Allah mengendalikan segala sesuatu. Saudaranya berpikir bahwa Yusuf akan habis setelah dimasukkan ke dalam sebuah sumur. Dan namanya akan lenyap karena dianggap mengganggu mereka. Tetapi Yusuf melihat bahwa perlakuan saudaranya kepada dia itu sebagai seizin Allah atau karya Allah dalam hidupnya untuk menuntun masa depannya, sekalipun harus melalui sebuah kesulitan yang besar, penderitaan yang sulit ditanggung oleh manusia, tapi dia melihat bahwa Allah mengendalikan semuanya itu. Sehingga pada waktu dia bertemu dengan saudara-saudaranya, pada waktu Yusuf sudah menjadi seorang perdana menteri, dia tidak melihat bahwa dia harus membalas saudara-saudaranya karena kejahatan yang pernah dilakukannya. Tetapi dia melihat bahwa semuanya itu Allah memegang kendali atas semua peristiwa, atas semua perlakuan yang dia terima. Dia punya kerohanian yang baik. Dia punya iman yang baik, yang melihat melampaui segala akal pikiran yang terbatas. Keyakinan akan penyertaan Allah dalam segala sikon yang membuatnya bertahan di tengah penderitaan.
keyakinan akan penyertaan Allah yang membuat dia bertahan, saudara, di tengah kesulitan yang dihadapinya. Saudara, dalam kehidupan ini sangat penting untuk kita percaya kepada Allah. Bahwa Allah berkuasa, bahwa Allah pengendali atas setiap peristiwa. Jangan kita tidak percaya akan hal ini. Jangan kita menjadi ragu apakah Allah masih menyertai saya atau tidak. Jangan kita menjadi bertanya-tanya apakah Allah sudah meninggalkan saya. Saya mengalami penderitaan, mengalami pergumulan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saudara, ada anak Tuhan ketika mengalami pergumulan yang berat. Bukannya dia sungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Bukannya dia menyerahkan hidupnya kepada Allah. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Dia pergi mencari orang pintar, saudara, untuk menanyakan sesuatu. Sehingga kemudian hidupnya jauh lebih sulit, jauh lebih menderita. Membuat keadaan lebih kacau dalam hidupnya. Saudara, jangan kita tidak percaya kepada Allah. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan kita menjadi ragu ketika ada sebuah kesulitan. Kita harus tetap percaya bahwa Allah mengendalikan segala sesuatu. Bahwa Allah akan bekerja, akan berkarya sesuai dengan rencananya. Dan Dia tidak pernah meninggalkan setiap orang yang percaya kepadanya. Yakinilah itu, saudara. Dan teguhkanlah hati saudara ketika ada sebuah goncangan yang membuat hidup saudara menjadi tawar, menjadi ragu kepada Allah. So, beberapa waktu lalu saya dipanggil oleh seorang ibu yang belum mengenal Tuhan. Seorang ibu yang belum mengenal Tuhan. Saudara, mengapa dia memanggil saya? Karena anak perempuannya yang masih muda, berbulan-bulan saudara, mengalami penderitaan dan diopnam di sebuah rumah sakit. Dan saya pergi. Saya nggak kenal dia, tapi saya pergi untuk mendoakan anaknya. Saudara, anaknya sesak nafas, paru-paru infeksi, banyak cairan, kemudian kurang natrium, dan jiwanya juga tidak menentu. Wah, saudara, saya melihat orang tuanya berbulan-bulan menjaga, merawatnya. Sebuah pengorbanan yang tidak kecil, saudara. Tapi ibunya, saudara, penuh dengan harap bahwa dalam keadaan buntu, karena dia juga pergi menyembah berhala, saudara. Dia juga nanya berhala. Nanya keadaan, harus lakukan apa. Tapi mereka tidak menemukan jawaban. Tidak menemukan jalan. Sehingga anaknya menjadi lebih baik. Keadaan buruk itulah membuat dia putus asa, saudara. Sehingga meminta hamba Tuhan untuk mendoakan anaknya. Dan berharap bahwa ini adalah langkah yang terakhir. Bahwa Tuhan akan berkarya. Bahwa Tuhan akan bekerja. Bahwa Tuhan akan menyembuhkan dia. Itu harapan seorang tua. Saya pikir kalau kita hadapi hal yang sama, mungkin kita akan berbuat hal yang sama juga, saudara. Bahwa kita akan meminta supaya ada orang mendoakan saya. Ada orang menguatkan saya. Karena di keadaan yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sudah di jalan yang buntu. Tapi firman Tuhan mengatakan ya, bahwa ketika manusia mengalami kebuntuan, maka itu adalah awal Tuhan akan bekerja, saudara. Ya, Mandari mengatakan, jadi adalah awal Tuhan akan berkarya. Saudara, saya pergi, saya mendoakan dia. Sebelum saya mendoakan dia, saya hanya bertanya kepada ibu ini.
Ibu percaya enggak bahwa Allah berkuasa? Ibu percaya enggak bahwa Yesus bisa lakukan sesuatu? Saudara, seorang yang menyembah berhala mungkin juga berharap bahwa ini adalah langkah terakhir bahwa Tuhan bisa lakukan sesuatu. Dia katakan percaya. Sebelum saya mendoakan anaknya, saya menuntun ibunya dulu saudara terima Yesus. Saya mau pastikan bahwa dia punya iman yang sama, bahwa dia punya iman yang benar. Saya menginjili dia dulu dan saya menuntun dia terima Yesus. Saya bilang untuk besok-besok, ya, kamu perlu hanya memohon kepada Tuhan Yesus. Jangan pergi lagi menyembah berhala. Jangan menanyakan hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan iman Kristen. Lalu saya berdoa bagi anaknya. Orang biasa dalam keadaan terdesak, sudah tidak ada jalan, maka dia akan ingat akan Tuhan. Dia akan kembali kepadanya. Itulah cara Tuhan, saudara, untuk memanggil seseorang, untuk menyelamatkan seseorang. Itu yang pertama, saudara. Kemudian kedua, dalam keadaan pergumulan, dalam kesulitan kita hadapi dalam hidup ini, saudara. Di tengah keadaan tidak menentu, di tengah keadaan tidak pasti, saya meyakini bahwa dalam perjalanan hidup kita, satu kali mungkin kita akan menghadapinya. Dalam seumur hidup kita, ada satu saat, saudara, kita akan mengalami saat yang tidak pasti, yang membuat kita merasa ragu, yang membuat kita merasa tidak tahu harus berbuat apa-apa. Saudara, di tengah keadaan demikian, kita harus tak percaya bahwa Allah punya rencana yang terbaik dalam kehidupan saya. Allah punya rencana terbaik dalam kehidupan saya. Sebagaimana janjinya di Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah akan bekerja, bahwa Allah akan berkarya, Allah akan lakukan sesuatu dan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya atau bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga kesulitan-kesulitan kita alami, pergumulan-pergumulan yang kita rasakan, saudara, dalam hidup ini, mungkin menyesakkan hati kita. Percayalah bahwa Allah punya rencana. Dia akan mendatangkan sesuatu yang baik bagi orang yang mengasihi dia. Saudara, mata kita hanya ingin melihat, atau kedagingan kita, saudara, hanya ingin menerima sesuatu yang membuat fisik kita senang, membuat hati kita merasa berbahagia. Ini secara kedagingan. Tapi dalam dunia roh, saudara, dalam spiritual tidaklah demikian. Sesuatu yang kita alami, mungkin dilihat, dipandang oleh banyak orang, itu adalah sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang menyakitkan. Sesuatu yang tampak akan membuat kita menjadi susah. Tetapi Allah melihat berbeda. Allah akan bekerja, Allah akan berkarya atas keadaan-keadaan yang sulit. Sehingga membuat kesulitan kita alami, kemudian Allah berkarya di dalamnya, maka akan menjadikan kita satu pribadi yang berbeda. Kita tidak bisa membayangkan, saudara, andai kata anak kita berjalan mulus, saudara, dalam kehidupannya sejak lahir, kemudian masa remaja sampai dia pemuda. Dia nggak pernah alami kesulitan, semuanya mulus, semuanya lancar, semuanya baik-baik. Mungkin dia akan menjadi seorang ateis. Mungkin dia akan menjadi seorang berkata bahwa akulah Allah, karena bisa lakukan segala sesuatu. Saudara, di tengah kelemahan itulah manusia akan melihat dirinya. Sesungguhnya dia adalah debu. Dia adalah sesuatu yang rapuh. Dia adalah sesuatu yang tidak bisa diandalkan. Dia harus kembali kepada Sang Pencipta itu yang punya rencana yang terbaik dalam hidupnya.
Saudara, di mata manusia, keputusan Rut untuk mengikuti Naomi pulang ke tanah Yehuda adalah keputusan yang bodoh. Karena keputusan ini tidak menguntungkan dia. Keputusan ini akan membuat masa depannya jadi suram. Karena Naomi tidak mungkin punya anak laki-laki untuk dijadikan suaminya. Kalaupun dia akan bersuami di masa tuanya, lalu melahirkan anak sesuai dengan tradisi orang Yahudi untuk meneruskan keturunan di anak kedua atau anak ketiga, sudah nggak mungkin anak ini langsung dewasa dia bisa menikah. Dia harus mungkin menunggu 30 tahun lagi, saudara. Naomi katakan ini adalah hal yang mustahil untuk kamu menunggu. Kamu lebih baik pulang. Kamu lebih baik pulang seperti kakakmu Orpa itu. Kamu pulang saja. Kamu jangan ikut aku. Kamu pulang saja. Saudara, Naomi berkali-kali mendesak Rut supaya jangan mengikuti dia. Jangan mengikuti dia yang tidak punya apa-apa lagi. Kalau kamu mengikutinya, kamu hanya akan susah. Kamu tidak akan punya masa depan yang baik. Saudara, Naomi mendesak Rut pulang karena kepada bangsanya dan kepada ilahnya. Karena Naomi memang tidak mau mengikat dia. Tetapi ketika Rut didesak demikian, maka Rut pun berkata demikian. Jangan mendesak aku meninggalkan engkau untuk pulang dan tidak mengikutimu. Saudara, ini adalah sebuah respon. Jangan desak aku lagi untuk aku pulang tidak mengikutimu. Lalu dia berkata, kemanapun kau pergi, ke situ aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Saudara, ini ada sebuah pernyataan rohani. Sebuah pernyataan iman atau kata-kata perbuatan iman dari seorang perempuan asing. Dia katakan, aku akan mengikuti kamu. Kemana engkau pergi dan aku akan mengikutimu. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Sebuah pernyataan iman, saudara, dari perempuan asing. Ucapan yang mengandung sebuah keyakinan dan kepercayaan bahwa Allah akan berkarya dalam hidupnya. Bahwa Allah punya rencana di dalam hidupnya. Sekalipun sekarang tidak dapat melihatnya. So, tampaknya Rut punya iman yang jauh lebih baik daripada Naomi. Karena Naomi hanya berfokus pada penderitaannya. Dia terlalu banyak penderitaan. Dia terlalu banyak kepahitan. Dia merasa bahwa kehidupan yang dijalaninya ini begitu pahit. Makanya dia katakan, jangan panggil aku Naomi. Panggil aku Mara. Sebab yang Maha Tahu telah membuat hidupnya pahit sekali. Sudah sepertinya dalam hati kecilnya tersimpan kemarahan kepada Allah. Karena penderitaan yang dialaminya. Mungkin secara diam-diam dia komplain kepada Allah. Harusnya hidupnya seperti namanya, yang artinya kesukaan manis. Tapi hidupnya nggak sesuai dengan namanya. Namanya Naomi, tapi hidupnya banyak pahitnya, banyak penderitaannya. Namanya Naomi, tapi hidupnya nggak bahagia, banyak penderitaannya. Ada keluhan. Ada komplain kepada Allah. Saudara kasih dalam Tuhan. Tentu sikap hati yang tidak bisa menerima keadaan yang buruk dengan baik akan menjadi ujian iman bagi setiap anak-anak Tuhan di setiap zaman. Di masa kini. Kita hanya mau menerima yang baik. Tapi nggak mau menerima yang buruk.
Kita hanya mau menerima yang manis-manis saja. Tapi yang pahit-pahit kita tidak mau menerima. Menjadi seorang Kristen, saudara, hanya mau menerima yang baik-baik saja. Tidak mau menerima yang sedikit tampaknya sulit atau yang buruk. Begitu terjadi hal yang buruk, lalu imannya menjadi lemah. Begitu terjadi hal yang tidak menyenangkan, lalu menjadi tawar hati. Begitu terjadi hal yang menyakitkan, lalu mundur dari Tuhan. Ini persis seperti istri Ayub. Ayub seorang kaya di negeri timur. Dia punya banyak kambing domba. Dia punya banyak unta, saudara. Dia orang terkaya di sebelah timur. Dia punya banyak anak. Dan Tuhan mengaruniakan semuanya itu. Tapi suatu saat Tuhan izinkan iblis menguji dia. Mengambil semuanya itu. Semua hartanya hilang. Semua hartanya lenyap, termasuk anaknya mati. Lalu istrinya datang kepada Ayub. Ayub, masih sanggupkah kamu bertahan setia kepada Allah? Dia datang berkata, Ayub, kamu kutukilah Allahmu dan tinggalkanlah Allahmu. Ayub katakan apa? Kamu istri yang gila. Perempuan yang gila. Zaman ini mungkin juga ada perempuan yang demikian. Tidak mau menerima sesuatu yang tampaknya menyulitkan. Saudara, ingat itu adalah sebuah bagian dari kehidupan kita berjalan bersama-sama dengan Allah. Singkat cerita, saudara, Ruth kemudian dia mengikuti Naomi. Dia menetapkan hatinya, percaya, karena Allah punya rencana yang baik. Dan Ruth kemudian kisahnya dia bertemu dengan seorang yang kaya raya yang bernama Boas, yang terpandang dari kaum keluarga suaminya Naomi. Kemudian Boas inilah yang menebus, mengambil Ruth sebagai istrinya. Kemudian dari Boas ini lahirlah Obed, nenek moyang Daud dan nenek moyang Yesus Kristus. Itu ada garis keturunannya. Tidak ada yang bisa menyangka. Tidak ada orang yang bisa membayangkan Ruth masuk di dalam garis keturunan Yesus Kristus. Karena dia punya iman. Dia tahu bahwa Allah punya rencana yang baik. Sehingga dalam pergumulan kehidupan kita, pergumulan keluarga, tantangan, kesulitan, tantangan keluarga, ekonomi, pekerjaan, tantangan relasi, kesehatan, dan lain sebagainya. Itu bisa datang silih berganti. Di saat kita kehilangan, saudara, sebuah arah, kita harus kembali kepada Allah, pada rencananya, pada pimpinannya. Dan kita harus meneguhkan hati kita untuk tetap berjalan bersama dengan Allah. Berjalan bersama dengan Allah. Amin. Kita berdoa. Di saat yang tidak menentu dalam kehidupan ini, pergumulan-pergumulan yang kami alami, pergumulan pekerjaan, pergumulan usaha, keadaan bisnis tidak menentu, dan ke depan kami pun tidak melihat sesuatu yang pasti dalam kehidupan ini. Tuhan ajarkan kami belajar seperti Ruth, yang punya iman yang jauh ke depan, yang tak percaya kepada Allah akan berkarya dalam hidupnya. Tuhan, tuntunlah kami di tengah kelemahan-kelemahan kami, supaya kami tidak mengandalkan kekuatan kami, supaya setiap saat, setiap waktu kami mengandalkan-Mu. Sertai kami dalam setiap kesulitan yang kami jalani ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.